Orang yang pertama kali membawa Al-Quran ke Pulau Jawa adalah Syekh Subakir. Syekh Ahmad Subakir membawa Al-Quran diperkenalkan kepada Ratu Sima, Raja Kalingga di Jepara. Walaupun si ratu ini tidak masuk Islam secara eksplisit, tapi memahami kandungan Islam, yaitu Islam atau Al-Quran mengajarkan keadilan, seadil-adilnya. Maka Ratu Sima, Kerajaan Kalingga, Jepara terkenal ratu yang paling adil. Dan masyarakatnya dipersilahkan, diberi kebebasan memeluk agama Islam. Syekh Subakir mempunyai tugas apa? Merantai, mengkerangkeng apa? Mengikat makhluk-makhluk jahat yang ada di Jawa. Semua diikat dengan rantai, dibuang ke Laut Selatan. Kecuali dua makhluk yang tidak mengganggu Islam. Gak mau dibuang ke Laut Selatan, yaitu Sang Hyang Semar dan Sang Hyang Togog. Salam Santarus bisa cerita begini, Beb. Karena beliau makhluk sangat bagus, walaupun tidak masuk Islam, tapi tidak memusuhi agama Islam. Ulama kedua yang bawa agama Islam terkenal adalah Syekh Ri'asuddin An-Nisaburi, yang terkenal dengan Mbah Wasil. Beliau membawa kitab Al-Asrar, kitab rahasia. Diajarkan kepada Raja Jayakatwang, Joyoboyo, Raja Kediri Doho Kediri. Maka terkenal dengan ramalan Joyoboyo, itu sebenarnya terjemahan dari Kitabul Asrar, kitab rahasia-rahasia. Yang dibawa oleh Mbah Wasil, kuburannya di belakang Masjid Setono Gedong, Kota Kediri. Kalau Syekh Subakir ada yang bilang kuburannya di Gunung Magelang, Gunung apa? Tidar. Ada yang bilang di mana-mana. Yang benar, yang prosentasinya paling benar di Goa di Sulawesi Selatan. Itu Mbah Subakir wafat di situ. Setelah itu barulah datang para da'i-da'i. Pertama kali ada pesantren di Jawa Barat tahun 1410 adalah Syekh Hasanuddin dari Cina. Atau terkenal dengan Syekh Kuro. Kuro itu Qori yang mengajar Al-Quran. Di desa Rengas Dengklok, Kerawang. Punya murid, salah satu muridnya namanya Subang Larang. Anaknya Ki Gede Tapa, kepala bandar pelabuhan Cirebon. Ki Gede Tapa itu bukan dari Solo Tigo loh, dari Cirebon. Nah, Subang Larang ini Pak Hanif kutilang. Kuning, tinggi, langsing. Sulit carinya nih. Kalau kebalikannya banyak, kebalikannya. Kebalikannya kuning, kebalikannya tinggi, kebalikannya langsung itu gak banyak itu. Tapi yang kutilang aduh sulit carinya. Nah, suatu ketika Raja Siliwangi beragama Buddha dengar ada agama Islam, agama baru, berangkat dari Bogor ke utara, saya bunuh itu, kiai itu. Sampai di sana mendengar kutilang sedang baca Quran, klepek-klepek. Langsung lamar untuk saya saja kiai, silakan tapi kamu harus masuk Islam. Udah masuk Islam gampang. Ada mas kawinnya apa? Lintang kerti, tasbih maksudnya. Udah saya cari di pasar gampang mau berapa biji. Enggak ada di sini. Adanya di Arab gampang saya mabur ke sana. Keluar dari rumahnya kiai, dia siap-siap terbang. Hong, macet. Biasanya terbang biasanya. 2 kali, hong, enggak bisa terbang. Hong, gagal. Kata Syekh Kuro sambil ketawa ngekek-ngekek barangkali. Kalau kamu mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru hong. Hongnya tetap dibaca. Bismillah dulu. Ringkas cerita terbang. Tidak lama datang bawa tasbih. Terjadi perkawinan antara Raja Pajajaran yang beragama Buddha masuk Islam. Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Tapi beliau Islamnya kurang betul-betul Islam. Karena hanya ingin kawin kutilang saja itu. Tapi akan punya anak. Pertama namanya Syekh Rahmatullah atau Sunan Rahmat Suci.
yang kuburannya di Gunung Godog, Garut. Yang kedua, Syekh Somadullah yang terkenal dengan Ki Kuwu Sangkan. Yang ketiga perempuan namanya Rara Santang, dinikah oleh Habib. Namanya Said Abdullah Azmat Khan. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Ini dongeng kayak gini harus hafal santri ini. Jadi bubarlah kerajaan Pajajaran setelah Prabu Kian Santang Sen Rahmatullah alias Ki Galantrang alias Ki Setra alias Maung Keling alias Maung Lodaya. Oh banyak sekali aliasnya itu. Menguasai kerajaan Pajajaran, semua masuk Islam kecuali Patih Pucukumun dengan suku Baduy di Malimping tetap agamanya Sunda Wiwitan atau Karuhunan yang menyembah Batara, Sang Batara. Nah, itulah ulama mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Dari Rengas Dengklok, Syekh Hasanuddin Syekh Kuro melahirkan beberapa santri ahli baca Al-Qur'an. Maka ketika Nabi Muhammad mengkader para as-sabiqin al-awwalin, kader pertama harus bisa baca Quran dengan benar, dengan benar. Saya sering mendengarkan orang ceramahnya enak banget, begitu dalil berantakan Qurannya, cebrik kelihatannya, jijik. Kafara yukaffiru kufran. Masya Allah. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Saya jarang bawa ayat Quran lagu ke pokoknya kempak ya. Suara enak itu semua keturunan Kiai Muta'ad. Suaranya enak-enak. Ya ayah saya enak, Kiai Maksum almarhum enak, Kiai Amin Sirot enak. Itu keturunan Kiai Muta'ad, suaranya enak. Ada raja dari Kanoman namanya Pangeran Nuruddin. Melihat kerajaan sudah dikuasai Belanda, dia meninggalkan kerajaan, punya anak dua yang terkenal. Satu Kiai Murtasim, dua Kiai Muta'ad. Kiai Murtasim punya anak Kiai Said punya anak Kiai Sirot punya anak Kiai Akil punya anak Mustafa Akil itu. Yang Kiai Muta'ad punya anak Kiai Abdul Jamil punya anak Kiai Abbas punya anak Kiai Abdul Abbas. Dan seterusnya buntet itu. Walhasil kemudian pernikahan misanan, ini lagi-lagi muter-muter. Putranya Kiai Murtasim Syekh Said kawin dengan Nyai Maimunah binti Kiai Muta'ad. Jadi akhirnya semua saudara, semua satu darah lah. Keturunan Syekh atau Sultan Nuruddin, Sultan Kesepuan. Percaya silahkan, enggak apa-apa. Ini saya dongeng sendiri kok. Mau percaya enggak apa-apa terserah. Jadi gini-gini keturunan Raja Cirebon. Itu kalau dari Kiai Sirot. Kalau dari istrinya Kiai Sirot, ibunya bapak saya, Nyai Fatimah binti Nyai Fadilah, binti Kiai Soleh, bin Asnawi Kudus, bin Nyai Mujiroh, binti Nyai Ulfiah atau Mbah Godeg, binti Mbah Mutamakin, Kajen Pati, bin Sumodiningrat, bin Sumonegoro, bin Sultan Hadiwijoyo Jakatingkir. Waduh. Maka bin Sunan Pengging. Alah, Masya Allah turunan beli kena digoreng lah. Cuma cerita. Jadi kalau Mustafa Akil itu sakti dari Jakatingkir. Kalau Mustafa itu suaranya enak dari Sultan Nuruddin Cirebon. Nah, bukan apa-apa. Nasab itu penting. Kanjeng Nabi niku dipilih khiyarun min khiyar. Dipilih dari bangsa Arab. Bangsa yang paling mulia. Dari Arab pilih dari Quraisy. Quraisy dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim dipilih lagi dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Maka tidak ada musuh Rasulullah yang mempunyai peluang menghina dari sisi keturunan. Enggak ada. Muhammad Majnun, Muhammad Sakhir, Muhammad Kahin,
dukun, paranormal. Nggak ada. Muhammad anaknya siapa sih? Nggak. Semua mengakui Nabi Muhammad mempunyai nasab yang terhormat di tengah-tengah masyarakat Mekah. Oleh karena itu nasab itu penting. Tadi Habibuna tadi sudah membahas kalau punya mau ngelamar harus ahli sunnah wal jamaah. Itu dalam rangka menjaga gen, menjaga DNA. Hadirin yang saya hormati. Nah, Rasulullah bagaimana cara mengkader masyarakat yang dari sisi peradaban ummiyin, buta huruf, primitif. Dari sisi agama teologi, dolalim mubin. Masya Allah, sempurna banget orang Arab itu jahiliyahnya. Ilmu ummiyin, agama dolalim mubin. Sesat sepol-pole sesate. Tapi Rasulullah berhasil mengkader sahabat yang bangsa yang seperti itu. Pertama, yatlu alaihim ayatih. Diperkenalkan baca Al-Quran. Oleh karena itu saya sangat menyesal kalau ada pesantren yang sudah tidak mewajibkan santrinya khatam Quran. Walaupun modern apalah, kalau enggak khatam Quran, pesantren itu tidak mutu berarti. Pesantren pertama kali harus yatlu alaihim ayatih. Walaupun enggak kayak kempek banget ya enggak apa-apa lah, kalau kempek kan susah. Ada ismam, ada imalah lah ya Allah. Bismillah maju reha. Angel banget. Watawasau bis sober. Mencah-mencih karu-karuan. Hadirin yang saya hormati. Sayyidina Umar pulang dari berburu dari padang pasir. Masuk kota Mekah mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab. Dengan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail masuk Islam. Sayyidina Umar marah mendatangi rumah adiknya, mau saya bunuh itu adik saya. Apa ini? Keluar ikut agama Muhammad. Nah adiknya Fatimah lagi baca Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sayyidina Umar dobrak pintu, lihat apa yang kamu baca. Oleh adiknya enggak boleh, kamu najis. Enggak boleh pegang ini. Dipaksa dia sini baca sambil gemetar. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Quran untuk mencelakakanmu. Tanzilam tadhkiratan liman yakhsha, tapi sebagai pemberi peringatan kepada orang yang punya rasa takut. Dan diturunkan oleh Allah yang menguasai langit dan bumi dan menguasai arash. Ar-Rahmanu al-arsy istawa. Sayyidina Umar setelah baca itu, aina Muhammad. Di mana sekarang Muhammad? Di sana, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam, di Jihad Sud. Berangkatlah Sayyidina Umar ngetok pintu, para sahabat takut. Ini Rasulullah, Umar ini jago, aduh pokoknya jagoan. Jawara. Ini kalau kita buka pintunya entah apa yang terjadi lah. Nabi dengan tenang, iftah lahul bab. Saya sudah mendoa pada Allah, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham alias Abu Jahal. Hidayah datang pada Umar bin Khattab. Masuk langsung mencari ma'aina Muhammad, membaca syahadah. Masuk Islam. Kenapa? Karena sebab istima'il